Bab 311. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Naif. Tidak, bodoh. Pelajari bagaimana menjadi lebih curiga dan waspada. Petik 1. Braham tidak berniat mengambil tubuh Grid sejak awal. Dia perlu dibangkitkan dalam tubuhnya sendiri, bukan orang lain. Alasan mengapa ia mencoba mengambil tubuh Grid adalah, untuk membuat pelacak di tubuh Grid. Itu mungkin tampak mengancam, tapi itu dimaksudkan untuk kebaikan bagi Grid. Mengapa? Dia adalah orang yang membuatku gugup, tapi dia juga dermawan yang mencapai keinginanku yang berusia 300 tahun. Itu adalah caranya mengekspresikan penghargaannya. Grid tidak tahu itu. Yah, kita mungkin musuh, ketika kita bertemu berikutnya. Jiwa Braham mulai bergerak. Tujuannya adalah makam pedang. Disitulah tubuh Braham disegel. Raidan adalah kota yang bertujuan untuk menjadi Talima berikutnya. Oleh karena itu, administrator Rabbit menginvestasikan sebagian besar anggarannya ke pengembangan blacksmith dan alkimia. Tapi, itu lucu. Saat ini, daerah yang paling berkembang di Raidan adalah pertanian. Lapangan menyebar ke segala arah di sekitar Raidan. Sekarang, tanamannya tumbuh. Grid kembali setelah menyelesaikan kues yang ia tinggalkan sendirian selama 1,5 tahun. Dia melihat sekeliling ke ladang. Aku pikir, skalanya telah menjadi lebih besar. Dia tidak tahu mengapa, tapi Piaro memiliki skill pasif yang memiliki peluang 100% untuk membuat tanah subur. Berkat ini, Raidan selalu menikmati panen yang baik, tidak peduli apapun tanaman yang ditanam. Produk pertanian menyumbang bagian terbesar dari barang-barang yang diekspor Raidan. Dikabarkan jika ini adalah kota pertanian. Sebuah kota dengan blacksmith legendaris telah menjadi kota agraris. Sungguh ironis. Jujur, Grid tidak menyukainya. Hah? Bagian pertanian Raidan tumbuh, meskipun tidak memiliki anggaran besar yang diinvestasikan di dalamnya. Dia tidak tahu, apakah dia harus senang atau sedih. Grid yang bingung berhenti di tempat di sawah. Itu karena, sebuah adegan menangkap tatapannya. Kamu bisa melakukannya. Pendatang baru akan tiba dalam 1 jam. Baik, Heok. Sialan, kami telah menunggu pria baru. Petik 2. Petani bekerja keras, menggunakan berbagai peralatan pertanian. Player dicampur di antara mereka. Apa? Ekosistem gurun telah stabil berkat aktivitas para anggota Overgearet. Tapi, penghalang untuk masuk Raidan masih tinggi. Tidak terpikirkan, untuk menginjakan kaki di tempat ini. Kecuali, mereka player level 260+. Di Raidan, sulit untuk menemukan player selain anggota Overgearet, dan penduduknya adalah NPC. Dalam situasi seperti itu, mengapa player bertani? Saat Grid merasa ragu, Piaro, pemimpin dari divisi Night Overguard dan komandan Raidan muncul di ladang. Dia mulai memberi kuliah pada para player yang bekerja keras di lapangan. Ini bukan tentang kualitas bajak tangan. Lebih banyak kekuatan di pergelangan tangan. Bukankah tanahnya terlalu halus? Ini bukan satu-satunya cara menanam bibit. Pohon brownie tumbuh lebih baik di tanah yang kasar. Petik 2. Seorang petani legendaris telah lahir. Dia ingat frasa yang ia saksikan beberapa bulan yang lalu. Grid kosong karena kaget sesaat, sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, Piaro bermimpi menjadi Sword Saint, jadi dia tidak bisa menjadi petani. Piaroku bukan petani. Dia memutuskan, tapi dia tidak bisa memeriksa rincian Piaro, menggunakan Grid Sword Lord. Aku harus bertanya tentang Amethyst Shield di lain waktu. Dia tidak ingin berbicara dengan Piaro, saat dia mengenakan topi jerami. Traj. Langkah kaki Grid terasa berat, saat dia mengabaikan Piaro dan menjauh dari ladang. Di sisi lain, 21 player bekerja di ladang di bawah arahan Piaro. Sialan, mage peringkat 55 harus bertani. Aku harus mengayunkan garu, bukannya pedang. 21 player yang ditangkap oleh Piaro, memiliki tingkat tinggi. Sebagian besar dari mereka berlevel akhir 200-an. Mereka datang ke Raidan untuk bergabung dengan Overgearet. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa bergabung dengan guild. Itu karena mereka ditangkap oleh petani gila. Petani gila itu tentu saja Piaro. Di masa lalu, ketika dia bermimpi menjadi Sword Saint, dia menikmati pertempuran dengan player yang kuat dan menangkap pergelangan kaki player tingkat tinggi. Setelah menjadi petani legendaris, dia menangkap pergelangan kaki player karena alasan lain. Aku akan mengembangkan Raidan, menjadi kota pertanian terbaik. Masalahnya adalah administrator Rabbit tidak meningkatkan anggaran mereka. Secara khusus, dia kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja tidak mencukupi. Dia harus membuat perbedaan. Itu bukan bagaimana kamu menggunakan garu. Petik 2. Hah? Para player yang ditangkap oleh Piaro hanya bisa menghela nafas. Namun, alasan mereka tetap tinggal di ladang, adalah karena hadiah dari kues. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pelatihan menyenangkan dan menyenangkan. Kues tersembunyi. Tinggal bersama petani Piaro di Raidan. Jika Anda bergabung dengannya, Anda dapat tumbuh secara signifikan. Clear conditions. Hidup bersama dengan Piaro selama 3 minggu. Rewards. Semua statistik plus 10. Skill, bertani, akan diperoleh. Hadiahnya rendah,
dibandingkan dengan quest tersembunyi yang diterima Kraugel dan Damian. Namun, itu hanya cerita untuk dua orang. Dari sudut pandang umum, hadiah plus 10 untuk semua statistik, luar biasa. Ada petani gila di Raidan. Dia akan melawanmu dan menjatuhkanmu. Jangan lari. Benar sekali. Jika kamu dapat menahan cobaan yang akan datang, kamu akan dapat merasakan buah manis. Sebuah rumor aneh mulai beredar di internet. Kebanyakan orang mengira itu adalah cerita hantu, tapi 7 guild berbeda. Petani gila. Raidan masih dijaga olehnya. Zibal peringkat 2, meraih dahinya. Dahinya masih sakit. Orang pertama yang dicari Grid, ketika dia tiba di Raidan bukanlah Irene atau Han. Itu bukan Lowell atau Rabbit. Grid. Layla. Seorang wanita Inggris cantik yang menjadi idola kelas dunia. Grid dulunya adalah penggemarnya. Alih-alih kemampuan vokal atau penampilannya yang luar biasa, Grid menyukainya, karena tubuhnya cocok dengan seleranya. Payudaranya sangat besar. Itu sudah cukup untuk mengingatkan buah melon. Petik 2. Untuk apa kamu menemuiku? Grid menatap payudaranya seperti biasa. Wajah Layla memerah karena malu, dan dia buru-buru bertanya. Grid mendapatkan kembali semangatnya atas reaksinya, dan menjelaskan tujuannya. Kali ini aku belajar sihir. Aku ingin menguji kekuatannya secara akurat. Layla bertanggung jawab atas para mage di Raidan. Ada fasilitas untuk mengukur magic power di barak mage yang dia pimpin, dan Grid ingin menggunakannya. Sihir. Mata Layla melebar. Grid, si blacksmith bisa menggunakan sihir. Bagaimana kamu bisa menggunakan sihir? Kamu melakukan quest terkait dengan Braham. Apakah kamu belajar mantra dari Braham? Mantra apa yang ia ajarkan padamu? Petik 2. Grid membalas Layla tanpa menyembunyikan apapun. Magic Missile. Ya. Memang, akan sulit untuk mengajarkan sihir blacksmith yang tepat. Layla tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, dan membawa Grid ke tempat latihan di belakang barak. Fireball. Ice Arrow. Itu adalah klan Ul yang telah diselamatkan Grid dari kehancuran. Mereka berbakat dalam sihir dan berlatih di satu sisi tempat latihan. Layla menunjuk ke orang-orangan sawah perak, ketika Grid sedang mengamati klan Ul dengan ekspresi bangga. Orang-orangan sawah diproduksi oleh fasilitas alkimia Raidan. Itu adalah jenis karung pasir magis yang bisa mengatur magic resistance dari 0 hingga 5000. Pertama, atur magic resistance ke 0. Grid berdiri di depan orang-orangan sawah, dan Layla berkata kepadanya. Aku sudah mengaturnya. Baik, Magic Missile. Grid membidik orang-orangan sawah dan berteriak. Kemudian, kilatan putih menghantam orang-orangan sawah. Anda telah memberikan 2894 kerusakan pada target. Efek dari berbagai titel, Malacus Cloak, dan Black Quartz Rings. Berarti, jika dia saat ini memiliki 1048 intelligence. Magic power yang dihasilkan adalah 1258. Buff di Pavranium meningkatkan magic power sebesar 15%. Jadi, magic power terakhir Grid adalah 1447. Magic damage maksimum yang diharapkan dari Magic Missile Enhanced adalah 2894. Dan ini adalah hasil yang muncul. Layla terkejut. Bukankah ini sangat kuat? Apakah dia memakai item yang memperkuat magic power? Blacksmith tidak berinvestasi poin dalam statistik intelligence. Layla berpikir, jika Grid memiliki paling banyak 400 intelligence. Damage yang bisa dilakukan player dengan Magic Missile level 1 adalah 400 magic power. Itu sangat kecil. Magic Missile milik Grid sangat kuat. Grid berbicara kepada Layla yang tertegun. Tingkatkan magic resistance orang-orangan sawah secara maksimal. Maksimal 5000. Bahkan sebagian besar monster boss tidak memiliki magic resistance sebanyak ini. Magic Missile akan sepenuhnya tidak efektif untuk melawannya. Tidak akan ada damage. Grid hanya mendesak Layla. Cepat. Ini percobaan yang tidak ada gunanya. Layla berpikir, jika Grid sangat bersemangat tentang sihir. Sehingga, penilaian rasional tidak mungkin berjalan. Dia membayangkan tampilan Grid dengan kekecewaan, saat dia mengatur magic resistance orang-orangan sawah menjadi 5000. Kemudian, setelah beberapa saat, Anda telah memberikan 2894 kerusakan pada target. Apa? Layla heran. Magic Missile Grid mengabaikan 100% magic resistance target. Singkatnya, itu cheat. Layla cegukan karena terkejut, sementara Grid membuat ekspresi puas. Ini tidak efisien dalam berburu atau menyerang. Itu bagus untuk player yang HP maksimumnya hanya 10.000. Waktu casting adalah 1 detik dan waktu cooldown adalah 5 detik. Itu adalah mantra yang akan sangat berguna di PvP. Senyum gelap muncul di wajah Grid. Kemudian, seorang tamu datang menemuinya. Itu adalah tamu yang benar-benar tak terduga.